Pemirsa, temuan KPK menunjukkan tingginya ongkos politik diduga menjadi penyebab oknum pejabat eksekutif dan legislatif melakukan tindak pidana korupsi. Tidak main-main jumlah dana yang harus disiapkan, bahkan mencapai 20 hingga 100 miliar rupiah. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Ipi Mariati Kuding, PLT juru bicara KPK bidang pencegahan melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Ibu Ipi, apa kabar? Siang, Mas Resta, kabar baik. Baik, Ibu Ipi, mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana sebenarnya KPK mendapatkan data dan analisa terkait hubungan antara tingginya ongkos politik yang diduga menjadi penyebab oknum pejabat eksekutif dan legislatif melakukan tindak pidana korupsi, Ibu Ipi. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana hubungan antara korupsi politik yang dilakukan oleh para pejabat publik atau kepala daerah dalam hal ini dan kaitannya dengan tingginya ongkos politik, ini sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh Metro TV sendiri melalui infografisnya, begitu ya. Ini juga memang kami temukan di dalam studi yang dilakukan oleh KPK. Di dalam salah satu studi potensi benturan kepentingan yang KPK lakukan itu terkait dengan pendanaan pilkada, misalnya di tahun pilkada 2015, pilkada 2017 dan pilkada 2018 saja misalnya, itu kami memang menemukan beberapa fakta yang menarik bahwa tingginya atau mahalnya biaya politik ini memang memiliki korelasi pada kemudian maraknya korupsi politik yang dilakukan oleh kepala daerah. Dan studi ini saya kira juga banyak dilakukan tidak hanya oleh di Kemendagri pada tahun 2016 juga sempat melakukan kajian ini dan menemukan tadi salah satunya bahwa untuk menjadi wali kota dan bupati ini dibutuhkan biaya mencapai 20 sampai dengan 30 miliar. Dan kemudian untuk gubernur juga bisa berkisar bahkan sampai dengan 100 miliar. BPKP juga di tahun yang sama sempat melakukan studi yang sama. Demikian juga dengan teman-teman dari Perludem di tahun 2015 juga pernah merilis kajian terkait dengan mahalnya ongkos politik ini. Nah, kemudian kami melakukan satu studi dengan menerapkan metode begitu ya, kombinasi antara metode kuantitatif dengan melakukan telepon survei, kemudian juga kualitatif dengan melakukan in-depth interview dan melalui pengolahan data sekunder. Pengolahan data sekunder ini kami lakukan salah satunya bersumber dari data LHKPN yang memang wajib disampaikan oleh para peserta atau calon peserta kontestasi pilkada. Dan ada fakta yang menarik juga yang kami temukan di sana bahwa ternyata beberapa pasangan calon pun kami dapati hartanya minus begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Bagaimana kemudian calon ini bisa mendanai pilkadanya? Yang kedua, kami juga menemukan dari sebagian peserta ataupun para kontestan pilkada ini yang kami wawancarai atau kami survei, juga kami dapatkan bahwa rata-rata harta kas mereka itu memang tidak mencukupi untuk mendanai biaya kampanye atau biaya pilkada. Demikian juga dengan total harta begitu ya, tidak hanya harta tetapi bahkan sebagian pun dari total hartanya pun itu tidak mencukupi untuk dapat mendanai pilkadanya. Nah, kemudian ini yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian para kontestan ini mendanai pilkadanya? Dari hasil survei kami temukan memang benar di atas 70% bahkan. Dari pilkada 2015 kami dapati itu sebesar 70% calon kepala daerah mengakui bahwa untuk mendanai pilkadanya itu didukung oleh sponsor begitu. Ada pihak yang menjadi donatur yang mendanai biaya pilkadanya. Dan kecenderungan ini memang cenderung meningkat. Di tahun 2017 misalnya pada pilkada 2017 kami dapati itu angkanya meningkat menjadi 82%, demikian juga di tahun 2018 itu juga 82%, itu menyatakan bahwa biaya pilkadanya didanai oleh para sponsor. Dan yang menarik juga kami temukan bahwa siapa para sponsor ini. Ternyata sponsor ini kemudian kami temukan jadi didominasi oleh mayoritas para pengusaha. Nah, melalui survei tersebut kami juga mendalami apa yang menjadi motivasi dari para donatur atau sponsor ini untuk membiayai pilkada seorang kontestan misalnya. Jadi kami dapatkan bahwa ada kesepakatan atau komitmen antara calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi politik dengan para pihak yang menjadi sponsor.
Di antaranya yaitu bahwa kemudian setelah para kepala daerah ini terpilih, maka para sponsor ini yang akan kemudian mengharapkan atau mendapatkan balasan jasa begitu ya atas dana yang disumbangkan kepada calon tersebut, di antaranya misalnya bagaimana kemudian bisa mendapatkan kemudahan di dalam bisnis, kemudian juga mendapatkan kemudahan untuk ikut serta dalam proses tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, kemudian juga misalnya ada jaminan keamanan di dalam jalan bisnis. Ini beberapa motivasi begitu yang menjadi komitmen ataupun kesepakatan dari para sponsor yang mendanai biaya pilkada. Nah, inilah kemudian yang KPK lihat memang menjadi satu sebab begitu ya, bagaimana kemudian benturan kepentingan yang dialami oleh para kepala daerah yang terpilih dalam proses politik yang mahal yang membutuhkan pendanaan dari para sponsor ini yang kemudian menjerat para kepala daerah untuk masuk ke dalam tindakan atau perilaku korupsi politik. Jadi saya kira mungkin itu gambarannya kurang lebih bagaimana lingkaran terbentuknya korupsi politik yang dilakukan oleh kepala daerah yang disebabkan oleh biaya politik yang tinggi yang kenyataannya kemudian didukung oleh para pihak yang memiliki kepentingan dan kepentingan tersebut dipenuhi begitu para calon ini menduduki jabatan publik begitu. Baik, artinya KPK melihat proses politik yang dijalani sejauh ini hanyalah sebuah transaksi bisnis, begitu, Ibu Ipi. Ini apa yang menjadi penyebabnya? Apakah karena rendahnya gaji yang diterima oleh kepala daerah atau seperti apa temuan dari KPK? Iya, saya kira kalau kita bicara mengenai penyebab mengapa seseorang itu melakukan korupsi ada banyak sekali gitu. Ini yang kemudian juga menjadi salah satu pendekatan KPK di dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi yang meliputi tiga strategi atau kami sebut dengan trisula pemberantasan korupsi. Yang pertama tentu dari aspek integritas pelaku korupsi ini bisa kita katakan memang integritasnya diragukan begitu ya sehingga kemudian dia harus melakukan korupsi walaupun dalam tanda kutip ini kemudian dipaksa oleh sistemnya. Apa itu sistemnya? Bahwa biaya politik itu memang sangat mahal sehingga kemudian untuk mendanai pilkadanya dia membutuhkan pendanaan dari pihak lain. Nah, saya kira memang apa yang kemudian KPK lakukan untuk menyelesaikan persoalan politik ini, KPK melalui Trisula sudah melakukan upaya. Yang pertama, melalui pendekatan pendidikan, saat ini KPK melalui program politik cerdas berintegritas terpadu, kami telah melakukan program pendidikan bagaimana kami mendorong internal partai politik untuk membuat satu program edukasi kepada para kader dan jajaran pengurus di partai politik melalui program PCB berintegritas. Kami undang pimpinan partai politik dan kami mengharapkan dukungan ataupun komitmen partai politik ataupun pimpinan partai politik untuk kemudian memastikan bagaimana membangun budaya yang berintegritas di lingkungan partai politik. Yang kedua, melalui pendekatan perbaikan sistem sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi yang KPK lakukan. KPK juga melakukan berbagai kajian di bidang politik. Tadi salah satunya sudah disebutkan bahwa salah satu sebab korupsi politik ini antara lain karena ketidakmampuan atau keterbatasan partai politik di dalam melakukan pendanaan untuk kegiatan kepartaian. Nah, salah satu rekomendasi yang kemudian KPK lakukan adalah bagaimana mendorong adanya bantuan pendanaan dari pemerintah kepada partai politik. Pendanaan partai politik ini sesungguhnya hanya satu dari 5 persoalan yang KPK petakan yang menjadi inti dari persoalan rendahnya integritas partai politik. Melalui kajian yang KPK lakukan bersama-sama dengan kami mengidentifikasi ada 5 persoalan integritas di dalam partai politik. Di antaranya yaitu yang pertama kami memang menemukan bahwa masih belum adanya standar etik partai politik dan para politisi begitu. Yang kedua, kami juga menemukan masih banyak di partai politik itu bahwa sistem rekrutmennya masih belum berstandar. Yang ketiga, terkait dengan sistem kaderisasi yang masih belum berjenjang dan kemudian juga belum terlembaga. Yang keempat, dan tadi sudah saya sampaikan terkait dengan pembangunan partai politik, di mana partai politik masih memiliki kesulitan gitu ya, di dalam mendanai biaya operasional dari partai politik.
Itu kaitannya juga Baik. dari misalnya dari mana sumber keuangannya, bagaimana Ada dengan 5 poin tadi ya. alokasi anggarannya, betul, dan bagaimana juga kemudian laporan bertanggung. Dan yang kelima adalah persoalan terkait dengan demokrasi internal di partai politik. Misalnya, bagaimana partai politik menentukan proses penentuan pengurus, kemudian pemilihan atau penentuan calon legislatif dan eksekutif yang akan didorong. Karena kenyataannya kita misalnya masih punya partai politik kemudian justru mendukung calon dari luar, kemudian itu bukan kader di Indonesia sebagai calon legislatif atau calon pejabat publik misalnya yang didukung oleh Nah, Baik, 5 terima kasih persoalan nilai kemudian yang Ibu. kami rumuskan ke dalam Ya, sistem integritas partai politik yang kami dorong sebagai upaya perbaikan sistem di dalam tubuh partai politik. baik. Ya, Terima kasih Reza. atas penjelasannya. PLT Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ibu Ipi Mariati Kuding sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.